Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi yang saya banggakan, pagi hari ini kita akan bicara masalah atau membahas masalah titik kembali modal ya. Menghitung titik kembali modal atau break even point atau BEP. Ini ada ilustrasinya ya, ada ilustrasinya. Nanti kalian catat ya, sekalian catat untuk supaya kalian paham dengan ilustrasi itu, dan nanti kita bahas dengan kurvanya, Ya, saya lanjutkan ya. Seorang pengusaha merasa bangga bahwa perputaran modal kerjaan itu besar. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa modal yang telah ditanamkannya itu telah kembali atau belum. Hal itu kalau dibiarkan akan mengakibatkan perusahaannya itu bisa bangkrut. Maka untuk mengetahui titik kembali modal, kita lihat gambar atau kurva berikut ini. Ya, di dalam kurva itu, kurva garis yang vertikal itu adalah garis biaya, yang horizontal bawah itu adalah garis produksi, terus yang itu nanti ada garis yang lurus dengan garis produksi itu adalah biaya tetap, terus yang dari 0 ke tangensial, itu adalah harga jual, terus yang tangensial dari di atasnya biaya tetap itu adalah biaya variabel. Nah, terus nanti kita akan menggunakan rumus persamaan ya, rumus persamaan. Jadi dalam rumus persamaan itu diantaranya adalah sebagai berikut. BT adalah biaya tetap ditambah biaya variabel X itu akan sama dengan harga jual X. Ini menggunakan rumus persamaan ya. BT sama dengan harga jual X dikurangi variabel X. Maka BT sama dengan X. Artinya BT dibagi X. Maka X-nya nanti akan ketemu berapa. Itu. Nah, terus nanti kalau sudah ketemu, sebagai contoh misalkan BT-nya 300.000, HJ-nya 9.000 per X, terus biaya variabelnya 8.500 X, maka X-nya itu adalah 600. Artinya dengan data-data biaya tetap 300.000, harga jual 9.000 per X, biaya variabelnya 8.500 per X, maka posisi perusahaan harus memproduksi 600. Nah, 600 itu adalah dalam posisi rugi enggak, untung enggak. Itu. Jadi posisi titik kembali modal atau BEP. Nah, untuk bisa mendapatkan keuntungan itu ada beberapa cara. Yang pertama, produksi harus ditambah. Harus lebih dari 600. Maka kalau produksi lebih dari 600, maka sudah bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam gambar itu kan ada darah rugi, darah untung. Nah, ini sudah masuk, misalkan sudah masuk ke darah rugi, darah untung. Nah, untung itu mulai dari kecil, terus produksi nambah lagi, maka keuntungan juga akan semakin besar gitu. Nah, terus yang kedua, andai kata sudah ketahuan BEP-nya itu berapa, maka langkah kedua adalah di samping tadi menambah produksi, yang langkah kedua adalah dengan cara menaikkan harga jual ya, Misalkan X-nya tetap 600 atau produksinya tetap 600. Terus biaya variabelnya 8.500 per X. Terus harga jual tetap BT-nya tetap 300.000.
tapi harga jualnya lebih dari 9.000, maka itu akan ada untungnya itu. Terus langkah ketiga, kalau bisa, langkah yang ketiga adalah mengurangi biaya. Apabila bisa mengurangi biaya tetap ataupun biaya variabel, misalkan gitu. Misalkan biaya variabelnya tidak 8.500, tetapi misalkan 8.400, itu sudah ada untungnya. Atau misalkan biaya tetapnya tidak 300.000, hanya misalkan 290, itu juga sudah ada untungnya. Itu. Jadi kalau sudah ketemu titik kembali modalnya, maka untuk bisa mendapatkan keuntungan itu ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menambah produksi. Kalau dalam contoh itu jangan hanya 600, harus lebih dari 600. Yang kedua adalah menaikkan harga jual, jangan hanya 9.000 tapi lebih dari 9.000. Yang ketiga adalah mengurangi biaya, baik itu adalah biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian semua dan menambah pengetahuan kalian semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.